Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Oke, sampai situ dulu teman-teman sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'du. Ini adalah lanjutan pengajian kita petang tadabbur. Harapannya semoga kita mengakhiri setiap pekan sekaligus mempersiapkan untuk Monday, untuk hari awal dari pekan berikutnya dengan semangat baru, dengan ruh Qur'ani, dengan juga nanti ditambah lagi petang tafakuh. Jadi benar-benar mengumpulkan apa yang diriwayatkan dari doa Nabi SAW terhadap Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, berikanlah kepahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas dalam masalah agama, dan 'allimhu ta'wil, ajarilah ia tafsir. Nah, ini makanya dipadu petang tadabbur dan insyaallah nanti petang tafakur. Dan kita alhamdulillah sudah sampai di surat Hud, jadi memang kita step by step, habah-habah pelan-pelan. Ya sekitar satu halaman lah satu pertemuan, walaupun kadang kurang kadang lebih, tapi average-nya satu halaman, dan dipilih waktu 40 menit harapannya agar karena ini online ya, tentu ada pertimbangan yang banyak dalam pembelajaran online, kuota, fokus, kekuatan sinyal, stabilnya sinyal dan lain sebagainya. Karena saya apresiasi teman-teman sekalian, Masya Allah, yang hadir. Terima kasih banyak, semoga Allah berikan keberkahan pada teman-teman. Mobil khusus ini masih hari-hari spesial. Ya, bahkan saya sudah bilang pekan lalu bahwa tidak sedikit ulama yang bilang ini lebih spesial daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi mungkin ada yang protes, tapi buktinya orang biasa-biasa aja. Lah justru itu bukti
hebatnya apa hari ini. Makanya setan kerjanya lebih keras. Setan kerja lebih keras, membuat orang tidak memaksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal, ya at least menurut sebagian ulama itu lebih afdol dari 10 terakhir. Ulama yang lain pun bingung, atau minimal ya nggak menyamakan atau bilang ya nggak kalah-kalah banget afdol dari 10 terakhir Ramadan. Tapi kalau melihat kelalaian banyak orang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan keseriusan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, kita paham berarti memang disinilah setan bekerja keras luar biasa. Apalagi setan leluasa ibaratnya kalau kita boleh bandingkan dibanding Ramadan, setan lebih leluasa di 10 hari pertama Dzulhijjah gitu ya, Kang Zidan ya? Ya enggak? Setan lebih leluasa godain manusia kapan? 10 terakhir Ramadan apa 10 pertama Dzulhijjah? Nah, Kang Zidan atau teman-teman yang lain. Nah, gimana? Kok bingung? Kan jelas hadisnya. Hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Apa hadis? Enggak, saya enggak nanya mana lebih afdol siang semalam. Saya enggak nanya itu. Muafiq. Pertanyaan saya, setan lebih leluasa godain manusia itu bulan Dzulhijjah apa bulan Ramadan? Bulan Dzulhijjah. Nah, kenapa lebih leluasa? Karena euforianya Kenapa? gitu ya, Ustaz. Lebih Enggak, kita nggak lihat dari realita. Kenapa? Ada dalilnya apa dalilnya? Ada dalilnya. Ya. Betul, kalau 10 pertama Zulhijjah setan nggak dibelenggu ya. Setidaknya tidak ada hadis jelas mengatakan setan dibelenggu 10 pertama Zulhijjah. Nggak ada hadisnya. Urusan dibelenggu atau enggak pada kenyataannya, intinya nggak ada hadis secara tegas bilang setan dibelenggu. Tapi kalau bulan Ramadan kan, termasuk berarti 10 terakhir Ramadan, jelas hadisnya. Banyak riwayat. Wasufidatis syayatin. Ya, setan dibelenggu, walaupun tentu pada akhirnya nanti kalau dipadukan dengan riwayat An-Nasai, marodatus syayatin yang dibelenggu setan-setan kelas kakap, setan kelas cere, setan junior, setan masih magang gitu ya, mungkin itu masih ada, masih berkeliaran. Itu pendapat sebagian ulama, maupun ada yang bilang juga semua dibelenggu. Tapi kalau Dzulhijjah nggak ada hadis seperti itu, makanya teman-teman bisa pahami. Jadi jangan menilai keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini dari sisi apa? Orang nggak semangat pun biasa-biasa aja, ustadz biasa-biasa aja. Jangan gitu, itu ya oke PPKM lah, lain cerita ya. Tapi intinya di rumah biasa-biasa. Ya jangan ikutin orang. Kita ikutin dalil. Agama ngikutin orang belaka apa ngikutin dalil utamanya? Ngikutin dalil. Orang di sini saya maksud orang-orang biasa ya, orang kebanyakan. Wah itu tiap sermon kita diutilukan saja. Bukan kita tidak ikut ulama, enggak. Ulama pada akhirnya kita lihat, masya Allah, ada yang menghatamkan, ada yang banyak sedekah, ada yang memaksimalkan hari-hari benar-benar 10 hari terakhir ini, 10 hari pertama Dzulhijjah sedikit tidur, melakukan aktivitas ibadah yang beragam, kayak begitu. Oke, itu sekedar untuk awalan saja. Intinya saya mau mengingatkan, apalagi hari ini sudah masuk menjelang ini sudah masuk hari-hari haji ya, sudah masuk hari-hari haji. Nah, teman-teman yang ada di Arab Saudi, yang saya cemburu banget dengan mereka, ini sudah mulai melakukan ibadah haji. Walaupun itu terbatas, nggak semua yang di Arab Saudi bisa haji. Sangat-sangat terbatas jumlahnya, ada random juga. Mirip tahun lalu lah. Walaupun lebih banyak sedikit jumlahnya sekarang. Itu sudah mulai. Nah, karena ibadah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah, realnya ya. Nah, ibadahnya, prosesinya sampai 12 atau 13 Dzulhijjah. Gitu. Dan besok teman-teman sekalian itu waktu Indonesia Barat, berarti ini udah bentar lagi maghrib, sudah masuk ke hari Arafah 9 Dzulhijjah. Gitu ya. Nah, jangan lupa selain mempersiapkan untuk puasa besoknya, ya, puasa hari Arafah, walaupun disunahkan puasa juga dari awal sebetulnya. 1 Dzulhijjah itu sudah ada istihbab menurut hampir semua ulama. Tapi yang disepakati ijma ulama dan bagi yang selain haji ya, bagi yang selain jamaah haji di Arafah, itu adalah
melakukan puasa sunnah Arafah. Jadi jangan di skip nih, karena dia menghapuskan dosa 2 tahun. Jangan skip. Pantang. Anda boleh skip lah Senin, Kamis. Tapi skip ini kebangetan. Oke. Dan kalau bisa sebetulnya jangan skip juga Senin, Kamis. Kemudian ada lagi ibadah yaitu takbiran. Takbir setelah sholat. Takbir setelah sholat, teman-teman, mulai subuh hari Arafah. Madzhab Syafi'i mulai subuh hari Arafah. Berarti ini ntar sholat maghrib teman-teman. Terus isya. Besok subuh, habis sholat subuh, takbiran. Even sholat sendiri. Meskipun nggak di masjid, tetap takbir. Laki perempuan sama. Setelah sholat, takbiran. Ini takbir muqayyad. Walaupun ada takbir mutlak juga, di luar waktu itu boleh dan ditekankan. Tapi ini mulai subuh hari Arafah. Sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Oke. Dan mungkin nanti kalau di pas pembahasan fikih, kalau ada pertanyaan itu boleh. Baik. Surat Hud merupakan surat kedua yang namanya diambil dari nama Nabi berdasarkan urutan mushaf. Jadi kita pertama ketemu surat dengan nama Nabi, surat Yunus kan gitu. Habis itu surat berturut-turut 3 surat, surat Hud, kemudian surat Yusuf nanti, insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra. Seperti biasa, Alif Lam Ra adalah huruf muqatta'ah istilahnya. Huruf muqatta'ah. Alif Lam Ra. Yang sudah dibahas berkali-kali bahwa kebanyakan ulama tidak menafsirkannya. Kebanyakan ulama mengatakan wallahu alam bi muradihi. Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Termasuk diantaranya Ibnu Al-Imam Al-Baghawi, beliau bahkan udah cuma membahas itu dia Alif Lam Mim aja. Nah, sisanya ya udah beliau lewat. Sebagian ulama lagi menafsirkannya dengan bahwa itu adalah simbol dari nama-nama Allah. Itu simbol dari nama-nama Allah. Tapi karena tidak ada di buku sini di Tafsir Al-Baghawi, ya tidak saya mau tambahkan. Teman-teman kalau lihat ada yang berpendapat menafsirkan awal-awal surat Alif Lam Ra itu adalah singkatan atau simbol atau yang merepresentasikan nama-nama Allah atau sesuatu gitu ya, Nabi Muhammad atau malaikat, maka itu jangan disalahkan. Karena itu pada akhirnya pendapat sebagian sahabat gitu, seperti Ibnu Abbas dan lain-lain. Kitabun uhkimat. Kitabun di sini tiba-tiba langsung nakir, boleh nih. Dia sebetulnya kata Al-Baghawi, ay hadza kitabun. Jadi alif lam ra terus kitabun maksudnya hadza kitabun. Berarti kitabun di sini kedudukannya apa? Nah, kedudukannya sebagai khobar. Kedudukannya sebagai apa? Khobar. Bagus. Santai. Mubtadanya mana? Mubtadanya mahdzuf. Hadza kitabun uhkimat ayatuhu. Telah dimuhkamkan ayat-ayat, dikokohkan. Ayat-ayatnya ini umum tuh lafalnya. Ayatuhu. Ini mudhaf ila dhamir. Ayat. Berarti umum. Berarti semua ayatnya muhkam. Semua ayat Al-Quran berarti muhkam berdasarkan surat ini. Ayat ini, ayat pertama. Qala Ibnu Abbas berkata lam yunsakh bi kitabin kama nusikhatil kutubu wasyara'i'u bihi. Tafsiran Ibnu Abbas terhadap makna uhkimat ayatuhu adalah bahwa Al-Quran tidaklah dinasakh dengan kitab suci lainnya. Jadi di antara makna muhkam, jadi uhkimat ini kan fiilnya, uhkimat mabni lil majhul atau mabni lima lam yusamma fa'il. Isi maf'ulnya muhkam. Nah, dalam ranah ulumul Quran, kata muhkam itu punya setidaknya 2 lawan. Oke. Kata muhkam punya 2 lawan kata, antonim. Antonim pertama dari muhkam
dan itu yang dibahas Ibnu Abbas di sini, ada lawan dari mansukh. Ini dicatat baik-baik, diingat ini. Penting. Kalau ini miss, nanti sering salah paham perkataan-perkataan para ulama tafsir. Bahwa muhkam, antonim yang pertama apa? Lawan dari apa? Terminologi muhkam, istilah muhkam, lawan dari apa tadi, Kang Zidan? Mansukh. Lawan dari mansukh. Jadi muhkam lawannya mansukh. Artinya kalau mansukh berarti ayatnya sudah dinasakh oleh sebuah ayat atau sesuatu lain, dalil lain yang nasikh, yang menghapuskan, menggantikan hukumnya, menjelaskan hukumnya sudah berakhir berlakunya. Lawan dari mansukh adalah muhkam, yaitu ayat yang tidak dimansukh. Berarti, oke, paham nih? Makna muhkam yang pertama yaitu ayat yang tidak dimansukh. Nah, dalam terminologi ulumul Quran, muhkam punya antonim lain, yaitu apa? Mutasyabih. Yaitu apa? Mutasyabih. Ini istilah nih. Sama, muhkam, mutasyabih, dua istilah. Muhkam, mansukh, dua istilah. Masing-masing tergantung konteksnya. Nah, kalau muhkam yang lawannya mutasyabih, maka itu bukan yang dimaksud Ibnu Abbas, tapi dimaksud penafsir lain. Al-Imam Al-Baghawi tidak sebutkan. Di mana muhkam berdasarkan, kalau lawannya adalah mutasyabih, berarti muhkam adalah yang jelas maknanya. Muhkam berarti apa? Yang jelas maknanya, tidak samar. Sementara mutasyabih lawan dari apa kira-kira? Nah, kalau muhkam yang jelas maknanya, tidak samar, berarti mutasyabih apa? Samar. Yang samar. Para ulama bisa contohkan. Gak usah jauh-jauh. Alif lam ra termasuk mutasyabih. Gak usah jauh-jauh. Alif lam ra termasuk apa? Mutasyabih. Kenapa mutasyabih? Samar maknanya. Lihat, bahkan hampir semua ulama, terus kebanyakan ulama itu tidak menafsirkannya. Kan gitu. Oke. Adapun yang muhkam yang jelas makna ayat seperti qul huwallahu ahad. Ada yang ragu? Hafilahi syakun? Ada yang ragu? Ada yang samar tuh, enggak jelas apa maksud Allahu ahad. Enggak. Dan memang Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Sebagaimana tadi ada yang muhkam, ada yang mansukh. Ada ayat-ayat dan kebanyakan ayat Quran muhkam, tidak dinasakh. Ada sebagian kecil, Al-Imam Suyuti misalnya contohkan ada 20 ayat yang dimansukh. Walaupun ulama lain seperti Imam Al-Baghawi sendiri kan sudah saya bilang, beliau sebanyak 100-an ayat. Karena beliau pakai konsep bahwa ayatul qital itu yang tansahu, ya, katsiran minal ayat. Bahwa ayatul qital surat 9, surat Taubah ayat yang keempat itu, faqtul musyrikina, itu menasakh, ya, banyak sekian ayat, ratusan ayat, kata Imam Al-Qadhi Ibnu Arabi. Dan kita sudah contohkan kemarin di akhir surat Yunus juga ada ayat yang kata beliau ini dimansukh dengan ayatul saif atau ayatul qital. Nah, juga ada yang muhkam dan mutasyabih, ada yang jelas maknanya. Dan ini kebanyakan Quran jelas maknanya. Tapi ada yang mutasyabih, Dan tentu ketidakjelasan di sini bukan benar-benar useless, tidak ada faedah, enggak, ada faedahnya. Faedahnya membuktikan keterbatasan akal manusia, faedahnya men-challenge manusia untuk semakin merenungi makna ayat Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kasus. Karena mutasyabih pada akhirnya kan relatif. Ada yang mutasyabih banget, yaitu yang lebih selamat adalah tidak menafsirkannya. Tapi ada yang mutasyabih yang nisbi, yang mutasyabih karena kurang ilmu aja kita jadi samar. Nah, itu kan dengan ada yang seperti jadi belajar. Muncul pertanyaan, saya senang belum lama ini ada ibu-ibu dari Chicago meng-email saya 15 pertanyaan tentang Quran. Itu saya senang bukan main. Belum lama, 2 hari lalu.
Senang bukan main. Dia juga saya senang kalau ada japrian masuk terkait ayat pertanyaan tentang Al-Quran, senang, Masya Allah. Kalau pertanyaan tentang fikih itu udah biasa lah. Tapi kalau pertanyaan tentang Quran, berarti kan semakin orang banyak bertanya tentang Al-Quran, berarti semakin cinta terhadap Al-Quran. Semakin kepo, penasaran terhadap Al-Quran. Nah, muhkam, mutasyabih punya makna kedua ini apa tadi? Muhkam itu jelas, mutasyabih samar. Walaupun mutasyabih ke mutasyabihan itu relatif. Mutasyabihan relatif. Dalil bahwa sebagian ayat itu ada yang muhkam, ada yang mansukh, adalah surat 2 ayat 106. Di antaranya, surat 2 ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Dalil-dalil bahwa ada ayat yang muhkam, ada ayat yang ada yang mansukh adalah surat 2 ayat 106. Itu yang dimaksud Ibnu Abbas. Bahwa Al-Quran ini muhkam. Tapi gimana kata Ibnu Abbas? Di sini Allah bilang muhkam semua. Muhkam semua. Kimat ayat itu tadi saya bilang ayat itu semua ayatnya muhkam. Gimana dong? Katanya ada yang muhkam, ada yang mutasya, ada yang mansukh tadi surat 2 ayat 106. Jawabnya adalah karena Ibnu Abbas ini memaknai muhkam di sini seluruh Quran, maksudnya muhkam tidak dinasah oleh kitab suci atau syariat lain. Itu maksudnya. Kemuhkaman tidak mansukhnya ayat-ayat Al-Quran bukan berarti tidak ada yang mansukh dari ayat Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas dan hampir semua ulama. Bukan begitu maksudnya. Tapi adalah Al-Quran itu tidaklah dimansukh, tidak dinasakh dengan kitab suci atau syariat barulah nanti. Karena udah Nabi terakhir. Udah final. Gitu ya. Paham nih sampai sini nih? Saya ulangi lagi. Makna muhkam yang pertama kan apa? Lawan dari mansukh. Mansukh artinya ayatnya dijelaskan atau ada penjelasan dari dalil lain bahwa ayat itu sudah nggak berlaku lagi hukumnya. Karena definisi nasakh kan menurut Al-Qadhi Al-Baydhawi bayan intihai hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin tarakhin anhu. Penjelasan bahwa sudah berakhir hukum syar'i, sesuatu hukum syar'i dengan satu metode atau dalil yang syar'i cara menjelaskannya. Sementara dalilnya adalah surat 2 ayat 106 bahwa sebagian ayat Quran ada yang dinasakh dan kata Imam Asyuti ada 20 ayat. 20 ayat dinasakh. Berarti 20 ayat itu mansukh. Sisa ayat Quran muhkam. 6.236 ayat kan Quran. Berarti 20 ayat mansukh. Berarti 6.216 itu muhkam. Gitu ya. Tapi gimana dengan ayat Al-Quran ini? Bahwa kata Allah, ayatnya muhkam. Kimat ayat itu. Gimana? Itulah kita rujuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, maksudnya semua ayat Al-Quran muhkam. Bukan maksudnya nggak ada yang dimansukh. Tapi maksudnya tidak ada yang dimansukh dengan syariat lain. Kitab suci baru lain. Paham ya? Paham nih? Ini sengaja saya ulang-ulang karena saya sense di sini ada poin penting yang mesti dipahami banget-banget. Gimana, Kang Zidan? Paham nggak? Paham, Ustaz. Jadi bertentangan nggak? Enggak. 11 ayat 1 dengan surat 2 ayat 106 bertentangan nggak? Kata Allah di surat 2 ayat 106 ada yang muhkam, ada yang mansukh. Di sini semuanya muhkam. Bertentangan nggak? Enggak. Enggak. Gimana cara menjelaskannya, mengkompromikannya, menjamaknya? Muhkam di sini maksudnya tidak dinasakh oleh kitab syar'i sebelumnya. Kitab suci lain? Iya. Atau syariat lain? Syariat lain. Ya. Dari nabi baru atau kitab suci baru. Karena udah nabi terakhir. Oke. Di sana bahwa ada yang muhkam, ada yang mansukh. Di surat 2 ayat 106. Maksud muhkam di situ berarti apa? Berarti ada ayat Quran yang tidak dinasakh dengan ayat Quran lain. Atau dengan dalil lain. Dan ada ayat Quran yang dinasakh dengan ayat Quran lain atau dengan dalil lain. Gitu ya? Oke, insya Allah jelas. Mudah-mudahan. Bisa lanjut nih? Karena habis ini butuh fokus lagi. Oke, lanjut. Tadi saya bilang bahwa muhkam punya terminologi muhkam itu ada pengertian kedua, yaitu apa? Pengertian keduanya lawan dari
mutasyabih. Muhkam di sini artinya yang jelas maknanya, tidak multitafsir, tidak samar. Sementara mutasyabih yang samar maknanya. Contoh mutasyabih adalah alif lam ra misalnya, contoh sederhananya. Ada lagi tapi alif lam ra contoh sederhana. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab usul fikih nanti menjelaskan tentang muhkam mutasyabih. Seperti di kitab Raudhun Nadhir, Ibnu Qudamah, kitab usul fiqh karya Ibnu Muflih, Tahbir karya Imam Al-Mardawi, nanti bisa lihat ya bagaimana muhkam dan mutasyabih. Dalilnya ada ayat muhkam dan ayat mutasyabih adalah surat 3 ayat 7. Surat 3 ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Itu dalilnya. Saya ulangi lagi, dalil bahwa ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih adalah surat berapa? 3 ayat 7. Surat 3 ayat 7. Kata Allah, dialah Allah yang telah menurunkan buat engkau wahai Nabi Muhammad Al-Quran. Di dalam Al-Quran minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di dalam ada yang muhkam dan itulah induk dan Alkitab, artinya dominasi dari ayat-ayat Quran adalah muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, sebagiannya mutasyabihat, sebagiannya samar. Nah, seperti alif lam ra. Oke, jelas sampai sini nih. Malah untuk istilah muhkam yang satu ini nih, itu benar-benar mansus alaih di dalam Al-Quran istilahnya. Minhu ayatun muhkamatun, kan Allah yang ngasih istilah. Oke, kalau kata Allah di surat 3 ayat 7, ada di antara ayat Quran yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang jelas maknanya, ada yang samar maknanya. Pertanyaan saya, terus gimana dengan surat 11 ayat 1 yang kita sedang tafsirkan ini? Gimana? Kan kata Allah, uhkimat kitabun uhkimat ayatuhu. Seluruh ayatnya, kitab Al-Quran ini, itu muhkam. Oh, gimana? Paham ya? Paham pertanyaannya ya? Paham dulu pertanyaannya sebelum nanti saya. Muhkam di sini lawan kata dari gimana? mansukh, Ustaz. Nah, enggak, jangan dibawa ke situ. Jangan. Oke, tapi jawaban kamu bagus. Itu sudah lewat pembahasan itu. Muhkam dengan makna lawan dari mansukh sudah lewat. Sudah kita uraikan tadi. Ya. Sekarang udah beda dunia lagi. Muhkam di sini adalah muhkam secara bahasa. Uhkimat ayatuhu di sini, kalau pakai, ini udah masuk pembahasan lain. Muhkam versus mutasyabih sekarang. Memahami kata Allah di surat 3 ayat 7, sebagian ayat Quran muhkam, sebagian ayat Quran mutasyabih. Gimana dengan ayat ini? Bahwa semua ayat Quran muhkam. Maka dijelaskan Imam Suyuti, ini penting untuk disampaikan. Apapun di luar kitab tafsir Al-Baghawi, Imam Suyuti dan lain-lain ya, banyak. Sebelum beliau Az-Zarkashi juga sebutkan ini. Bahwa maksudnya muhkam, semua ayat Quran adalah semuanya kokoh, mantap. Apa terjemah di Kementerian Agama? Apa terjemahnya? Terjemah ayat barusan apa? Surat 11 ayat 1 tuh. Apa terjemahnya? Disusun dengan rapi serta dijelaskan secara susun dengan rapi. Iya, ukimat tadi disusun dengan rapi, kokoh. Ya, disusun dengan rapi. Jadi itulah maka kenapa kita kok suka membahas detail ilmu munasabat. Karena Al-Quran ukimat, ayat tuh semua ayatnya disusun dengan rapi. Sudah mata kokoh. Urutan-urutannya, paduan-paduannya, kontennya kokoh. Jadi ukimat ayatuhu ini kalau dalam pembahasan mutasyabih dan muhkam untuk ayat surat Hud ayat 1 ini, cara memahami muhkam di sini ukimat ayatuhu secara bahasa, bukan ukimat ayatuhu yang di surat 3 ayat 7. Karena kalau dari perspektif secara bahasa, semua Al-Quran muhkam, semua ayatnya. Tapi kalau pakai istilah tadi, istilah muhkam mutasyabih, maka ya ada ayat Quran yang muhkam, ada yang dan itu dominan, dan ada ayat Quran yang mutasyabih. Ngerti Kang Zidan dan teman-teman? Ngerti, Ustaz. Teman-teman yang lain ngerti nggak? Saya ulangi lagi. Muhkam, mutasyabih. Ayat Quran ada muhkam, ada mutasyabih. Muhkam di sini artinya apa? Kali ini jelas maknanya, mutasyabih samar maknanya.
Dalil bahwa ayat Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih adalah surat 3 ayat 7. Waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bahwa dominasi ayat Quran itu jelas maknanya, ada yang sebagian yang samar. Contohnya alif lam ra. Terus gimana dengan surat Hud ayat 1 nih? Bahwa semua ayat Quran itu muhkam. Jawabannya adalah muhkam itu maknanya disusun rapi. Seluruhnya muhkam sini secara bahasa. Bukan pakai istilah pertama, muhkamnya maknanya ghairu mansukh, dan bukan pakai muhkam dengan istilah kedua yang maknanya adalah matadhahanahu, yang jelas maknanya. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi ini makna ketiga. Makna secara bahasa, bukan secara istilah. Yaitu apa? Yang kokoh, yang tersusun rapi. Kimat. Ya tuh. Makanya kita tadi saya bilang, makanya kita senang bahas ilmu munasabah, rahasia susunan Quran, ayat ini sebelum ini hikmahnya apa, setelah ini surat ini hikmahnya apa. Tuh hikmahnya apa tuh? Hikmahnya apa? Karena kita yakin Quran ini rapi, enggak randomly, enggak salah-salah. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sebentar. Ada pertanyaan dari Mas Kafi. Buat ulama yang dalam keilmuan bukan muhkam semua, Ustaz. Terus ayat itu gimana tadi? Waladzi anzala kita minhu ayatun muhkamatun hunna ummul. Coba terusin ayatnya. Wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullin min rabbina. Nah, gitu ya. Jadi ada ayat muhkam. Ya, saya tidak pungkiri ada sebagian orang yang mempersempit, ada sebagian ulama yang mempersempit mutasyabih, bahkan mungkin terkesan itu tidak ada yang mutasyabih sama sekali. Mungkin terkesan demikian. Jadi ada yang terfahami dari pendapat sebagian ulama yang katakan seperti itu, tapi pada akhirnya jelas ayat surat 37 bahwa ada yang mutasyabih. Bahkan para ulama sendiri mereka mengatakan aman nabi kullu min indi rabbina. Jadi wa ma ya'lamu tahwilahu illallah, tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu tafsiran detailnya, hakikatnya kecuali Allah. Adapun ar-rasikhuna fil ilm, orang yang kokoh keilmuannya, mereka mengatakan apa? Qul aman nabihi kullu min rabbina. Kita beriman kepada alif lam ra nih. Anda ya, apa maknanya nih? Udah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu maknanya secara detail, tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Apapun ada faedahnya, adapun kita nggak tahu detail tafsirannya, faedahnya ada banyak, disebutkan sebagian kecil dari hikmah. Tapi orang yang rasikhuna fil dalam keilmuannya justru apa? Mengatakan aman nabi kullu min rabbih. Tapi kalau orang yang menyimpang itu apa? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Cari-cari ayat yang mutasyabih, dimain-mainkan, diutak-atik. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'al. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali. Gitu ya. Tapi oke, fine pertanyaan dari Mas Kafi. Lanjut. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir, kemudian buyinat, dijelaskan bil ahkami wal halali wal haram, hukum-hukumnya, halalnya, haramnya. Wa qala Hasan, siapa Hasan ini? Kalau dalam buku-buku kitab-kitab kuning, kitab-kitab tafsir utamanya, atau kitab-kitab hadis, ya, kitab fikih. Qala Hasan, siapa Hasan di sini maksudnya? Siapa? Terutama tafsir dan fikih, terutama banget. Bisa lagi di tafsir. Hasan al-Basri, bagus. Al-Hasan al-Basri. Bukan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, bukan. Walaupun beliau ulama juga dan Masya Allah ya, khalifah kelima. Ya, tapi kalau dalam buku-buku fikih, buku-buku tafsir, Al-Hasan maksudnya Hasan al-Basri. Berkata Al-Hasan al-Basri, "Uqimat bil amri wan nahyi. Tsumma fussilat bil wa'di wal wa'idi." Cakep. Ini tafsirannya gini. Kata Hasan al-Basri, uqimat ayat itu maksudnya uqimat bil amri wan nahyi. Dikokohkan, disusun rapi dengan amar dan nahi, perintah dan larangan. Tsumma fussilat bil wa'di wal wa'id. Kemudian diperjelas lagi dengan janji dan aman. Wa'ad itu artinya janji positif, seperti kalau beramal soleh masuk surga. Al-wa'id itu ancaman negatif. Ya, ancaman yang hukuman, sifat punishment. Qala pada uqimat ahkamahallahu falaysa fiha ikhtilafun wala tanaqud. Ini yang tadi saya bilang bahwa cara memaknai uqimat
di ayat 11 ayat 1 ini, surat 11 ayat 1 dibandingkan dengan surat 3 ayat 7, bahwa surat 3 ayat 7 bilang ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kok ini bilang semuanya muhkam? Makna muhkam di sini makna muhkam secara bahasa yaitu kokoh, rapi, tidak ada pertentangan. Kata Qatadah apa? Qatadah murid Ibnu Abbas. Uhkimat maknanya adalah ahkamah Allah. Allah kokohkan. Falaisa fiha khilafun, tidak ada pertentangan di dalam internal Al-Qur'an. Itu makna uhkimat ayat. Kalau dibandingkan dengan surat 3 ayat 7. Kalau makna uhkimat ayat itu dibandingkan dengan surat 2 ayat 106 adalah bahwa tadi kata Ibnu Abbas. Jadi kita boleh kasih catatan sini Kang Zidan bahwa perkataan Qatadah ini adalah apa? Menjelaskan makna uhkim surat 11 ayat 1 dibandingkan dengan surat 3 ayat 7. Perkataan Qatadah di sini rahimahullah itu dibandingkan adalah makna yaitu surat 11 ayat 1 dibandingkan surat 3 ayat 7. Sementara perkataan Ibnu Abbas tadi itu adalah penjelasan surat 11 ayat 1 dibandingkan dengan tadi apa? Surat 2 ayat 116 atau 106 ya? 106. Jangan lupa. 106. 106 mansak min ayatin. Mansak 106. Gitu ya. Oke. Kalau Mujahid berkata Mujahid murid Nabas juga. Fusilat ay fusirat. Fusilat mesti ditafsirkan, diperjelas. Wakila ada pendapat lain. Fusilat ay unzilat syai'an fa syai'an. Fusilat sini artinya justru dicicil, diturunkan berangsur-angsur. Diturunkan secara bertahap fusilat. Ya masuk akal karena fusilat secara bahasa dipisah-pisah artinya. Fusilat dipisah-pisah. Oke. Alhamdulillah. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang hakim, maha bijaksana, khabir, maha teliti. Allah ta'budu illallah. Ai wa fi dzalikal kitabi, yani kata Al-Baghawi, maksudnya di antara ajaran Al-Qur'an adalah Allah ta'budu illallah. Jangan kamu sembah kecuali Allah. Jangan kamu persembahkan ibadah kecuali Allah. Kecuali kepada Allah. Dan ini memberikan pesan kepada kita bahwa Masya Allah, Allah habis bilang yang barusan, ternyata pembahasan selanjutnya tentang tauhid. Berarti memang pada akhirnya semua ayat Quran, benar kata sebagian ulama bahwa semua ayat Quran itu isinya tauhid. Semua ayat Quran. Ya walaupun mungkin nampak sebagai ayat fikih ya, tapi sebetulnya di dalamnya ada tauhid. Nampak sebagai ayat cerita, ayat kisah, tapi dalamnya ada akidah. Dari perspektif. Lihat aja. Ternyata Allah sendiri bilang, ayat 1 bilang begitu, ayat 2 langsung Allah ta'budu. Wa fi dzalikal kata Imam Al-Baghawi, di antara ajaran Al-Qur'an adalah atau di dalamnya Allah ta'budu illallah. Jangan persembahkan ibadah kecuali pada Allah. Wa yakunu mahallu anna raf'an. Berarti bukan anna, an. Wa yakunu mahallu an raf'an. Berarti an la ta'budu rafa. Ya. Karena wa fi dzalikal kitabi Allah ta'budu illallah. An di sini an la jadi Allah kan. Allah an la. Berarti an dan kata setelahnya ya. Itu ini an di sini mukhaffafah ya. An la ta'budillah aslinya annahu la enggak mukhaffafah. An la ta'budillah aslinya ya Allah ta'budu aslinya an la. An la buktinya ta'budunya mahdzufun nun. Nunnya mahdzufah kan, enggak ada nun. Berarti dia mansubnya dengan an. Cuma an kalau ketemu la dan dia nasibah disingkat jadi Allah ditulisnya. Allah. Berarti an di sini ya itu posisinya sebagai mubtada marfu. Kalau pakai tahan wa fi dzalikal kitabi Allah ta'budu. Berarti dia mubtada. Wa qila ada pendapat lain mahallu khafdun. Bahwa dia kedudukan i'rabnya an di sini adalah khafat, ini jar maksud. Khafat jar. Takdiruhu bi an la ta'budu illallah. Berarti ada bi ba-nya mahdzufah. Ba-nya dibuang, tidak disebutkan. Hidden. Jadi ya seperti itu caranya. Lanjut. Innani lakum minhu, sungguhnya aku bagi kalian, minhu ay minallah, dari Allah. Berarti hu di sini ha yaudu ilallah.
yang Allah ingin. Kalian semua minta ampunlah kepada Allah, pada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian taubatlah kepadanya. Berarti istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Menarik di sini. Allah menggabungkan antara atau mendampingkan antara istighfar dengan taubat. Padahal kita selama ini mikir sama-sama aja istighfar taubat. Allah dampingkan di sini. Bahkan atofkan dengan summa lagi. Mending kalau pakai waw, atofnya pakai apa di sini? Kang Zidan, huruf atofnya. Pakai summa lagi. Summa itu taruh kalau waw ya kadang, tapi taruh ini summa. Benar berbeda berarti istighfar dan taubat. Jadi pertanyaan, apa maksudnya istighfar taubat apa? Kok dibedakan dengan summa? Inilah. Teman-teman kalau baca Quran suka bertanya gitu nggak sih? Kang Zidan suka mentadaburi gitu nggak sih? Oh, Kang Zidan insya Allah. Teman-teman harapannya begitu juga ya. Gitu. Jadi mikir, Allah bilang sini istighfirullah semua itu apa pasal? Gitu. Kok apa namanya? Dipisah gini, pakai semua lagi. Nah, coba biasakan seperti tadabur. Kata Imam Al-Baghawi, ay irji'u ilahi bitta'ah. Tubu ilaih, maksud tubuh di sini irji'u ilahi bitta'ah. Jadi taubat sini maknanya apa? Bukan minta ampun lagi. Bukan sekadar minta ampun, tapi apa? Berbuat taat, kebaikan. Mirip berarti dengan dulu kan sih. Mirip dengan hadis apa? Hadis riwayat Tirmidzi di Arba'in Nawawiyah. Gimana? Terkait ini. Ittaqillaha isma kunta. Wa atbi'is hasanatan tamhuha. Dan iringilah perbuatan baik dengan iringilah perbuatan buruk, kesalahan dengan perbuatan baik, nih saya akan menghapusnya. Ya seperti puasa Arafah insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkannya besok. Perbuatan baik menghapus perbuatan buruk sebelum dan tahun depan. Gitu. Dan ini nanti insyaallah di akhir surat Hud yang terkenal tentang itu. Akhir surat Hud nanti ada ayat terkenal tentang itu. Ayat keberapa? Ini tahu nggak? Terkenal justru itu dalil dari Quran. Dalil kata di hadis wa atbi sayyatal hasanatan tamhuha itu hadis riwayat Tirmidzi. Beliau katakan hasan sahih. Tapi ini Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Apa ayatnya terkenal? Surat 11 ayat berapa? Ayat 114. Kata Allah gimana? Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Apa? Innal hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk. Berarti ini salah satu bagian dari ilmu muhasabah. Surat dengan akhir surat. Catat nih. Awal surat Hud bilang istaghfir rabbakum, minta ampun, tsumma tubu ilaih, kemudian iringi dengan perbuatan kebaikan. Akhir surat bilang bahwa perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Ya, tubuh taubat di sini maksudnya irji'u ilaihi bitta'ah, kembali dengan perbuatan taat. Qala al-Farra, berkata Farra, summa huna bimakna waw. Atau Farra, summa di sini maknanya waw. Oke, kita ikuti ini pendapat yang pernah sih. Kita sedang belajar ya al-Farra. Ai wa tubu ilaihi. Ai wa astaghfirullahaladzim wa tubu ilaihi. Kamu tidak mungkin sebetulnya tidak ditafsirkan dengan wow, semua minta ampun kemudian berbuat baik. Mungkin dengan tafsiran pertama Al-Baghawi. Berarti Imam Al-Baghawi di sini punya dua tafsiran, bawakan dua tafsir. Tafsir pertama, taubah maknanya beda dengan istighfar. Itu tafsiran beliau sendiri. Taubah maknanya beda dengan istighfar. Makanya Allah summakan. Allah kemudian istighfar maknanya minta ampun, ya, memenuhi 3 syarat taubat apa saja? Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulangi. Urusan dengan orang yang tersebut. Kembalikan barang yang dicuri, sejenisnya. Atau minta maaf. Kemudian taubat, makna taubat adalah kembali berbuat baik, mengiringnya dengan perbuatan baik. Karena berbeda istighfar dan taubat, maka it's fine. Istighfar, summa taubah. Tafsiran kedua, tafsiran Farra, bahwa istighfar dan taubat sama. Terus kenapa pakai summa? Summanya maknanya wow, penekanan. Kok gitu?
Ya bisa, memang bisa pada akhirnya dalam bahasa Arab bisa. Cuma maknanya wow bisa. Kenapa beliau bilang begitu? Kata beliau, li'anna al-istighfara huwa taubatu wa taubata ya istighfaru. Lanjutnya kata Allah Subhanahu kata wakila ada penasionalin anistaghfirubakum minal ma'asi tumatu ilaihi fil musta'naf. Ini mirip ya dengan yang kedua, tapi dia ada sudut pandang lain. Itu kata pendapat ini, istighfarlah sekarang dari perbuatan buruk masa lalu, kemudian tumatu ilaihi fil musta'naf, kemudian taubatlah pada kalau nanti kamu berbuat salah lagi. Jadi istighfar pada dosa yang lampau dan tetap kemudian tobatlah kalau berbuat salah lagi. Tapi ini tetap dengan perspektif yang kedua, bahwa istighfar dan tobat maknanya sama. Hanya saja Allah pakai summa. Kenapa? Bagi yang memandang istighfar dan tobat di sini maknanya sama, kenapa pakai summa? Kenapa dikemudiakan? Ada dua kemungkinan. Kata Faro tadi, summa di sini wow, sama aja. Penekanan, Allah ulang penekanan. Tapi ada juga enggak. Summa di sini memang summa, kemudian karena dia bicara dosa yang masa mendatang. Artinya jangan cuma tobat dari yang lampau, masa mendatang juga kemudian nanti salah lagi, tobat lagi, jangan putus asa. Yumatiakum mataan hasanan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian hidup yang baik, ya yu'ayyishukum aisyan hasanan fi khafdin wa da'atin wa amnin wa sa'atin, hidup yang istimewa ya, dalam ketenangan, dalam kenyamanan, keamanan, keleluasaan. Qala ba'dum al-aishul hasanu huwa ridha bil maisuri wa sabru al-maqduri. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya mataan hasan, hidup yang baik, adalah ar-ridha bil maisur wa sabru al-maqdur. Masya Allah. Jadi hidup bahagia ternyata ini teman-teman sekalian. Yaitu apa? Ridho terhadap perkara yang remeh. Senang kita. Saya gaji berapa? Misalnya gaji Rp1. Contoh. Alhamdulillah, senang itu. Itu hidup bahagia ternyata. Itu bagi, jadi tidak didefinisikan dengan gaji harus sekian puluh juta atau sekian belas juta. Enggak. Ar-ridho bil maisur. Ridho dengan yang sedikit. Masya Allah. Was-sabru alal maqdur, dan sabar terhadap hal yang ditakdirkan. Itu bahagia betul ternyata. Masya Allah. Itu syukur dan sabar sebetulnya pada akhirnya. Ridho bil maisur ya. Syukur plus, malah ridho itu di atas syukur. Enggak. Syukur lebih sebetulnya. Syukur lebih daripada ridho. Dalam hal ini syukur lebih daripada ridho. Al-Baghawi hanya menukil perkataan lama ya. Walaupun kita boleh lah agar lebih benar ini syukur dan sabar sebetulnya. Tapi sebetulnya derajat syukur di atas ridho. Oke, lanjut. Ila ajalim musamma. Istighfar, teman-teman. Istighfar faedahnya adalah menghadirkan hidup yang bahagia. Itu faedah istighfar, faedah tobat. Sampai waktu ditentukan. Wa yu'tikul ladzi fadla, dan Allah akan berikan keutamaan kepada setiap orang. Ai wa yu'tikul ladzi amalin sholihin fid dunya ajrahu wa thawabahu fil akhirah. Dzi fadlin maksudnya dzi amalin sholih. Orang yang punya keutamaan maksudnya orang yang punya amal soleh, nanti akan Allah berikan pahalanya di akhirat. Wa qala Abul Ali, berkata Abul Ali, seorang penafsir kalangan tabi'in, min man kathura ta'atu fid dunya zadat darajatu fil akhirati fil jannati lianna darajati takunu bila amal. Nah, ini insyaallah teman-teman paham. Barang siapa banyak kebaikan di dunia akan semakin tinggi derajatnya di akhirat, di surga, karena derajat tergantung amal. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, man zarat hasanatuhu ala sayyiati al-jannah wa man zarat sayyiatuhu ala hasanati dakhala an-nar. Barang siapa yang kebaikan lebih banyak daripada keburukannya masuk surga. Barang siapa yang keburukannya dan nanti tidak kekal, jalannya akan keluar ke surga. Wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil a'rafi thumma yadkhul jannata ba'du. Dan barang siapa yang seri amal baik dan amal buruknya, maka tergolong ashabul a'raf, penduduk a'raf yang di surat Al-A'raf. Teman-teman nanti bisa lihat di surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat, dan surat Al-A'raf memang disebut surat Al-A'raf karena kisah ashabul a'raf. Ya. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna
kullam bisimahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan ada antara surga wa bainahuma, antara surga dan antara neraka ada a'raf. Wakila, ada tafsiran lain, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, memberikan setiap pemilik keutamaannya, yakni man amila lillahi azza wa jalla wa waffaqahu Allahu fima yustaqbalu ala ta'atihi. Barang siapa yang beramal ikhlas, akan Allah berikan taufik untuk beramal lagi setelahnya berbuat. Wa in tawallaw, tapi kalau mereka atau kalian di sini, tawallaw artinya tatawallaw, ya, berpaling. So juga wa enggak. Di sini karena alaikum berarti tatawallaw. Tapi kenapa Imam Al-Baghawi tafsirkan aradu pakai hum? Harusnya wa in tawallaw ay wa in tu'ridu gitu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kenapa Imam Al-Baghawi begini? Lupa atau ya gimana? Tawallaw di sini artinya tatawallaw ya teman-teman. Karena dari tadi kan domira antum. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi yumatikum bla bla bla. Wa in tawallaw ay wa in tatawallaw kalian antum fa in akhafu alaikum. Walaupun kalau di iltifat juga tidak masalah. Maka aku sungguh takut atas kalian kalau kalian berpaling azab hari yang besar ini, hari kiamat. Yaumin kabir alaihi. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan kepada Allah sajalah kalian akan dikembalikan dan Dia Maha Kuasa segala sesuatu. Adapun firman Allah, qaulu ta'ala ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ketahuilah bahwa mereka melipat dada mereka. Qala Ibnu Abbas nazalat fil Akhnas bin Syuraik. Ayat ini turun terkait dengan Akhnas bin Syuraik. Ini seorang musyrik, ingat ya, surat Hud surat Makkiyah ya. Yunus, Hud, Yusuf itu Makkiyah. Surat Ar-Ra'd nanti khilaf. Yang lebih kuat banyak ulama bilang itu Madaniyah. Kata Ibnu Abbas turun tentang Akhnas bin Syuraik, seorang tokoh musyrik di Mekah. Wa kana rajulan hulwal kalami hulwal manzari. Orang ini jago ngomong dan ganteng. Masya Allah. Ya zaman now banget ini. Ganteng, jago ngomong. YouTuber ya atau influencer, mantap banget. Akhnas bin Syuraik yalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuhibbu wa yantawi biqalbihi am ala ma yakrahu. Maksudnya melipat dadanya, yathnuna sudurahum. Maksudnya apa? Dia kalau ketemu Nabi, tampakkan yang Nabi senengin. Padahal hatinya benci. Akhnas bin Syuraik. Ini ada juga musyrikin Makkah yang kayak gitu berbukan dua. Ya walaupun kita nggak bilang dia munafik lah karena musyrik. Dan zaman Makkah ya. Tapi gitu dah. Qauluhu yathnu sudurahum ayyukhfuna ma fi sudurim minasyahna'i wal adawah. Maksudnya melipat hati mereka. Nggak tahu terjemah Kementerian Agama apa Kang Zidan? Apa yathnuna sudurahum? Memalingkan dada. Memalingkan dada. Oke. Yathnun sebenarnya sana itu ini menyembunyikan. Itu baru nanti setelahnya. Alainahum yathnun sudurahum liyastakhfu min. Liyastakhfu baru menyembunyikan. Tapi yathnuna sudurahum memalingkan. Okay. Kementerian Agama menerjemahkan memalingkan dada ya. It's fine. Tapi kalau di sini yathnuna sebenarnya aslinya melipat, tapi it's okay lah kalau pakai pendapat mengatakan itu dipalingkan ya. Intinya menyembunyikan, kata Imam Al-Baghawi, qauluhu yathnuna sudurahum ay yukhfuna ma fi sudurihim minasyahna'i wal adawah. Mereka menyembunyikan kebencian dan permusuhan dalam hati mereka. Qala Abdullah bin Shaddad, berkata Abdullah bin Shaddad, nazalat fi ba'dil munafiqina kana idza marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thana sadrahu wa dhahrahu. Ada tafsiran lain dari Abdullah bin Shaddad ya, bahwa ini turunnya terkait orang munafik kok yang di Madinah, bukan Akhnas bin Syuraik. Artinya ya nggak cuma Akhnas, tapi juga apa? Nggak cuma yang di musyrikin di Mekah, tapi juga musyrik munafikin di Madinah. Musyrikin di Madinah, munafikin di Madinah juga sama. Gitu ya. Abdullah bin Shaddad ini tabi'in. Abdullah bin Shaddad seorang tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Munafikan demikian. Wa ta'ara, kalau ketemu Nabi ya lipat dadanya, melipat punggungnya, atau terus memalingkan dada, memalingkan punggung kalau kita palingkan, tafsir terjemahnya. Wa ta'ara, menundukkan kepalanya. Wa ghatta wajhahu, tutup mukanya. Kaila yarahu Nabi. Supaya enggak dilihat Nabi.
Kalau kata ada kanu yahnuna sudurahum kai la yasma'u kitaballahi ta'ala wala dzikrahu. Mereka dahulu memalingkan dada mereka supaya enggak mendengar Al-Qur'an, juga supaya tidak mendengar nasihat. Wa qila kana rajulu minal kufari yadkhulu baitahu wa yurkhi sitrahu wa yuhni dhahrahu wa yataghashsha bi thawbihi wa yaqulu hal ya'lamu Allahu ma fi qalbi. Ada orang kafir begini, dia masuk ke dalam rumah, terus tutup jendela, tutup tirai, hordeng, kemudian menundukkan punggungnya gitu ya, lipat badan gitu. Kemudian menutupkan dirinya dengan baju, kemudian bilang apa? Allah tahu nggak yang di dalam hatiku? Ini nantangin Allah, yang tahu lah mau ngumpet gimana. Wa qala Suddi yasnuna ay yu'riduna biqulubihim. Kata Suddi, seorang tabi'in juga, bahwa makna yasnu sudah melipat dada adalah memalingkan dengan hati. Min qaulin sana itu anani, dari perkataan orang Arab, aku memalingkan anan kendaraanku, arah kendaraan. Kendali kendaraan. Wa qila ya'tifuna wa minhu sanyus saubi. Ada juga menafsirkan sanyus melipat, seperti sanyus saubi melipat baju. Lanjut. Wa qala Ibnu Abbas yasnauni. Ibnu Abbas ini riwayat syadzah. Yasnauni bukan yasnuna tapi yasnauni ala wazni yahlauli. Gitu. Ja'al al-fi'la lil masdari wa ma'nahu al-mubalaghatu fi tsani. Itu dia pakai masdar atau fi'ilnya untuk masdar, kemudian itu sebagai mubalaghah. Sebagai mubalaghah dari kelipatan dada dan pemalingan diri tadi. Liyastakhfu min, untuk menyembunyikan sesuatu. Aimin Rasulullah, yakni dari Rasulullah menyembunyikannya. Qala Mujahid liyastakhfu minallahi in istata'u. Mereka mau menyembunyikan dari Allah kalau mereka mampu, tapi enggak mungkin. Bahkan dari Nabi saja bisa Allah kasih tahu. Nabi enggak tahu sebenarnya, tapi bisa aja Allah kasih tahu. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Ketahuilah ketika mereka melipatkan baju mereka, menutupkan diri dengan baju mereka, ya'lamu ma yughattuna ru'usahum bithiyabi, menutup kepala dengan baju mereka. Ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan. Innahu alim bidhati sudur. Allah tahu apa yang di dalam dada. Qala Al-Azhari, berkata Al-Azhari. Al-Azhari bukan tabi'in, Al-Azhari di sini pakar bahasa. Mana al-ayati min awwaliha ila akhirih innal ladzina admaru adawata Rasulullah SAW la yakhfa alaina haluhum. Makna ayat ini sebenarnya adalah, kata beliau, sungguh orang yang menyembunyikan permusuhan kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya Allah tetap akan tahu. Enggak mungkin itu samar bagi Allah. Kemudian Al-Baghawi bawahan riwayat, akhbarana Abdul Wahid Al-Malihi, akhbarana Ahmad bin Abdullah An-Na'ibi bi sanadihi, ya, qala akhbarana Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi qala akhbarana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Hasan Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Hajjaj qala Ibnu Jurayj qala akhbarani Muhammad bin Abbad bin Ja'farin annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqra'u ala innahum yathnuna sudurahum faqala sa'altuhu anha qala kana unasun yastahyuna an yatakhallaw fayufdu ila samai wa an yujami'u nisa'ahum fayufdu ila samai wa nazala dzalika fi. Ada tafsir yang lain menarik dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, ada sebagian sahabat itu saking malunya sama Allah, itu gimana? Kalau mereka buang air, mereka nengok langit. Nengok langit. Allah ngelihat gak nih? Malu sama Allah. Kalau lagi mohon maaf ya berhubungan suami istri juga lihat ke langit, malu sama Allah. Sampai seperti itu. Fana maksud ayat ini turun pada mereka. Bahwa enggak perlu kayak gitu. Qaulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi, ayat terakhir yang kita bahas, tidaklah satu makhluk pun di atas muka bumi, ay laisa dabbatun min silah, min di sini tambahan berarti. Penguat silah itu maksudnya di sini adalah tambahan penguat. Artinya wa ma dabbatun fil ardi, aslinya kita. Wa ma dabbat atau wa laisa dabbatun. Tapi penguat, sampai jangankan satu dabba ya, min dabba, sebagian dabba aja, sebagian hewan aja tuh Allah kasih rezeki. Seolah begitu. Seolah jangankan satu makhluk, setengah makhluk kan min tabid ya. Min itu sebagian makhluk, setengah makhluk aja Allah kasih rezeki. Wadabba kullu hewan itu ala wajil. Maksudnya dabba sini semua makhluk hidup yang di atas muka bumi berjalan. Sebenarnya termasuk manusia juga, termasuk apapun. Tapi pada akhirnya nanti ada peorasi, penyempitan makna, atau ameliorasi mungkin kita boleh kategorikan. Pokoknya penyempitan makna bahwa dabba itu terbatas pada hewan ternak yang ditunggangi. Ada secara bahasa Arab itu. Tapi kalau di ayat ini maksudnya semua makhluk, termasuk manusia.
Wa qawlu illa 'ala Allahi rizquha, yakni Allah ya ay huwal mutakafil bidzalika fadlan. Allah yang nanggung rezekinya. Allah yang jamin. Ini semakin menguatkan kita tentang konsep tadi ya. Bahwa bahagia dengan hidup itu apa? Aridho bil maisur wal as-sabru 'alal maqdur. Qanaah itu sendiri. Sabar, syukur, ridho, Masya Allah. Karena pada akhirnya tenang. Allah yang jamin. Wa huwa ila masyiatihi insya'a razaq wa insya'a lam yarzuq. Dan itu makna pertama, bahwa tenang, jangan khawatir, semua rezeki Allah yang tanggung. Makna kedua juga harus dipahami adalah bahwa pada akhirnya rezeki Allah yang punya kehendak, hak prerogatif. Allah ngasih, yang nggak ngasih terserah Allah. Wa qila ala bimakna min ay minallahi rizquha. Ada juga nafsirkan illa 'ala Allah, maksudnya illa minallah. Wa qala Mujahid ma ja'aha min rizqin fa minallahi azza wa jalla wa rubbama lam yarzuqha hatta tamuta ju'an. Tidak ada orang dapat rezeki kecuali itu pasti dari Allah. Tapi mungkin juga Allah nggak ngasih rezeki ke dia. Itu karena Allah. Sampai dia meninggal kelaparan nggak mungkin. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau memang semua orang dijamin rezeki sama Allah, kok ada orang mati kelaparan? Jawabannya, makna ila Allah rizquha, selain Allah yang nanggung rezeki, juga artinya adalah Allah yang punya hak mengasih rezeki atau enggak. Berarti orang tersebut mati kelaparan, di menjelang akhir Allah nggak kasih. Tapi Tuhan dia juga sudah hidup kan, hidup itu rezeki juga pada akhir. Dan dia sebelum mati kelaparan sebelumnya pernah kenyang, pernah makan. Seperti itu. Wa ya'lamu mustaqarra wa mustaudaha, Allah tahu mustaqarnya dan mustaudanya. Nanti tafsir mustaqar udah jam 5 sore nih di sana. Aduh, udah lewat banyak waktunya. Kemudian gue nggak tahu. Oke. Kayak enak membahas mukamat itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu penting. Nggak, itu penting. Mukamat tasawuf itu penting. Kalau rezeki Allah nanggung itu insya Allah jelas lah, nonton tahu lah. Sabar, syukur, ikhtiar, tawakal. Insya Allah itu hal-hal yang sering dibahas Ustaz. Tapi kalau mukamat tasawuf tadi itu, ya itu mukamat tasawuf, saya nggak ngeremehkan ajaran Islam. Semua ajaran Islam penting dan berat dan serius. Tapi ada konsep-konsep tertentu dari Al-Quran yang itu harus diperjelas. Seperti tadi, kiamat ayat tuh gimana. Terus tadi bahkan istighfar kemudian taubat itu gimana maksudnya, istighfar kemudian taubat. Itu kan penting. Jadi mohon maaf kalau kamu. Oke, kalau gitu tetap break ya, Habis itu kita masuk fikih. Tapi breaknya mungkin nggak sampai 10 menit, 5 menit aja. Insya Allah 17:08 waktu Indonesia Barat kita kembali belajar fikih. Terima kasih Kang Zidan dan teman-teman, saya minta maaf. Karena ini filenya berbeda, jadi saya nggak lihat jam. Terima kasih banyak. Saya serahkan pada Kang Zidan tutup. Allah besar. Ya, baik. Jazakumullah khairan Ustaz Al-Fajri atas pelajarannya yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Oke, kita break. Insya Allah pukul 5:08 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan oleh pembahasan fikih. Insya Allah. Dan terima kasih yang sudah mengisi absensi yang sudah kami kirimkan di